Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan sebuah makalah sebagai tugas mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik dengan judul Kebijakan BPH Migas dalam menjamin ketersediaan bahan bakar minyak. Latar belakang, kelangkaan BBM di seluruh Indonesia saat ini sudah merupakan pemandangan rutin. Bahkan setiap hari kita menyaksikan antrian kendaraan untuk mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Padahal negeri ini kaya dengan sumber daya minyak dan mampu melakukan ekspor minyak ke negara lain. Hal yang mempengaruhi kelangkaan BBM adalah penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran, penyelewengan oleh oknum dan menjamurnya pedagang eceran minyak tanpa izin yang memberikan kesempatan bagi oknum penyalur minyak untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal. Dalam menjamin ketersediaan BBM nasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, pemerintah membentuk sebuah badan pengatur independen di bawah pengawasan Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas melalui peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha. Sampai saat ini kenyataannya di lapangan eksistensi atas manfaat sebuah kebijakan dalam mengintervensi masalah di lapangan melalui proses implementasi oleh BPH Migas menjadi dipertanyakan. Kelangkaan BBM menjadi sebuah pertanyaan besar untuk BPH Migas. Apakah proses implementasi sudah dijalankan dengan benar dan apakah keadilan dalam pembagian kuota dan jaminan kelancaran distribusi melalui sistem pengawasannya hingga ke titik terakhir untuk menjamin ketersediaan BBM sudah dipenuhi oleh BPH Migas. Secara konseptual, pada konteks kajian policy atau ilmu kebijakan, permasalahan yang dihadapi oleh BPH Migas adalah persoalan implementasi kebijakan. Dengan fakta demikian perlu dilihat kebijakan yang mampu mengendalikan penggunaan BBM dan sistem implementasi kebijakan efektif yang mampu mengatasi masalah kelangkaan BBM. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana implementasi kebijakan BPH Migas dalam menjamin ketersediaan bahan bakar minyak di masyarakat. Pembahasan, semua peraturan yang ada pada kegiatan usaha hilir migas termasuk Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang pembentukan BPH Migas dan peraturan yang dibuat oleh BPH Migas mengacu pada kerangka besar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Maka sudah jelas bahwa semua tujuan ataupun arah kebijakan selalu konsisten dan tetap berujung pada upaya pemenuhan kebutuhan energi bagi seluruh rakyat Indonesia oleh pemerintah pusat melalui kegiatan usaha hilir migas yang sehat dan transparan di bawah pengaturan BPH Migas. Dalam PP nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas memberikan tanggung jawab kepada BPH Migas selaku badan pengatur untuk melaksanakan pengaturan, penetapan dan pengawasan atas kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh badan usaha yang mendapat izin dari Menteri dengan berpedoman pada idealisme yang tertulis di undang-undang. BPH Migas memiliki peranan dan tanggung jawab yang besar sebagai satu-satunya badan yang bertugas melaksanakan pengaturan, penetapan, dan pengawasan kegiatan hilir migas. Berdasarkan output yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah pusat dalam merancang kebijakannya, terdapat dua tipe kebijakan yang dalam kegiatan hilir migas, yaitu tipe kebijakan desentralisasi dan kebijakan kompleks. Menurut Gogin, suatu proses implementasi kebijakan dinilai efektif apabila 1. Semua aksi implementasi atau penerapan kebijakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan kebijakan. Artinya sesuai dengan ketentuan yang ada. 2. Berkaitan dengan hasil kebijakan. Apakah hasil sesuai dengan harapan atau malah sebaliknya? 3.
terkait monitoring implementasi kebijakan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan secara terus-menerus dipantau. Dengan demikian, semakin sedikit laporan yang bernilai negatif pada saat mengimplementasian, maka semakin baik pula nilai kebijakan tersebut. 1. Kebijakan desentralisasi. Sistem desentralisasi yang digunakan pemerintah saat ini mengedepankan penyerahan tanggung jawab pada pelaksana lokal dan peningkatan efisiensi. Dengan begitu, setiap kebijakan yang sifatnya umum dari pemerintah pusat didelegasikan kepada wewenang administrasi daerah. Pada program-program kebijakan yang dilaksanakan di tingkat daerah, implementasi kebijakan BPH Migas cenderung tidak dapat berbuat banyak karena adanya nilai-nilai atau budaya lokal atau kebiasaan yang kurang baik, seperti kolusi hingga nepotisme, serta kemampuan kerja yang terkadang menghambat atau bahkan menggagalkan arah dan tujuan implementasi kebijakan tersebut. Hambatan yang paling sering dirasakan pada proses implementasi kebijakan yang sifatnya desentralisasi adalah terkait komitmen pelaksanaan petugas di lapangan dan sumber daya manusia maupun non-manusianya. Pada pelaksanaan implementasi di lapangan, atas kebijakan desentralisasi memungkinkan petugas lokal di daerah terkadang memiliki cara pikir yang berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang ada. Dengan aturan yang ada dalam SOP badan usaha, akan berpikir untuk lebih mencari jalan aman dengan menunda pengiriman BBM ke SPBU hingga waktu tertentu dengan harapan persediaan di tempat penyimpanan BBM cukup untuk kebutuhan selama suatu waktu yang ditentukan oleh BPH Migas, karena adanya kewajiban untuk menjaga persediaan kilang minyak dan depo. Hambatan lain dalam implementasi kebijakan yang sifatnya desentralisasi ini salah satunya pada pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi. Seringkali didapati adanya dugaan pelanggaran oleh oknum penyalur yang membawa BBM bersubsidi. Pelanggaran ini dilakukan dengan rapi oleh oknum penyalur dengan cara mengganti nomor identitas penanda kendaraan pengangkut BBM bersubsidi beserta perangkat administrasi lain yang ada pada kendaraan pengangkut. Jadi, secara umum faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan BPH Migas melalui tipe kebijakan yang sifatnya desentralisasi ini mengarah pada minimnya konsistensi komitmen pelaku di daerah atas pedoman pelaksanaan karena pengaruh budaya lokal yang cenderung belum dewasa. Yang kedua adalah kebijakan kompleks. Tipe kebijakan kompleks dicirikan dengan adanya interaksi antar instansi lintas sektoral dan disiplin berbeda. Implementasi kebijakan kompleks oleh BPH Migas diantaranya saat BPH Migas membutuhkan informasi terkait kebutuhan untuk menyusun rencana penetapan kuota dan pendistribusiannya, dan juga program-program pengawasan distribusi yang melibatkan BPH Migas dengan instansi lain. Pada awalnya tujuan dari dipadupadankannya lintas instansi ini adalah untuk memperkaya sumber daya pelaksana di lapangan dan terkait sumber informasi dari berbagai instansi yang nantinya dapat membantu kelancaran implementasi di daerah. Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang muncul masalah yang malah menghambat kelancaran implementasi di lapangan. Salah satunya ketika ada beberapa instansi yang tidak memberikan data informasi yang dibutuhkan BPH Migas dan berbeda dengan instansi lainnya sehingga informasi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan BPH Migas. Seperti data tentang jumlah penduduk, jumlah kebutuhan BBM bersubsidi, jumlah kendaraan. Pada saat ditemukannya aksi penyalahgunaan oleh oknum SPBU atau penyalur, maka terkadang ada tumpang tindih kewenangan antara aparat kepolisian dengan badan usaha. Anggapan dari tiap instansi ini menjadi berbenturan karena di satu sisi menyalahi aturan hukum, namun di sisi lain dibutuhkan karena terbatasnya fasilitas, sehingga sifatnya masih dapat ditolerir dengan tetap memberi sanksi yang ringan. Jadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang sifatnya kebijakan kompleks, BPH Migas tidak jarang menemukan kesulitan dalam beberapa pelaksanaannya. Selain karena memang masih rumitnya sistem administrasi antar instansi di Indonesia, tumpang tindih kewenangan yang terkadang menyebabkan konflik
juga mempengaruhi peningkatan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Kesimpulan, keterpaduan di dalam dan antar instansi terkait sangat mempengaruhi berhasil atau tidak pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh BPH Migas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku pengawas dan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak di masyarakat. Dalam hal ini juga penting harus diperhatikan aturan yang dijadikan pedoman pelaksanaan yang diharapkan mampu mengarahkan pelaksana atau agen pelaksananya kepada tercapainya tujuan. BPH Migas dalam mengimplementasikan kebijakan atau program-programnya harus punya aturan yang jelas, juga rinci dan mengikat agar pelaksanaan tidak keluar dari koridor yang ada dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu juga aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan BPH Migas untuk mengatur pelaksanaan kegiatan hilir oleh badan usaha. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.